Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Satelit Parabola Depok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada video kali ini saya ingin membawakan perbandingan antara TV digital atau kita pasang parabola aja ya gitu. Jadi banyak yang galau karena ASO-nya ditunda. Jadi penundaan ASO ini ya bukan hal baru ya, karena memang setiap tahun bisa saya bilang ya ditunda terus, tiba-tiba secara dadakan ditunda. Biasanya sebulan sebelum ASO ditunda, tapi kemarin satu hari menjelang ASO ditunda lagi, dan ditundanya nggak tahu sampai kapan. Akhirnya banyak yang galau nih, mau pasang paket untuk TV digital atau langsung aja paket pasang parabola. Jadi di sini saya akan berikan perbandingannya kalau sobat pasang TV digital seperti apa, terus kalau pasang parabola seperti apa. Oke, kita mulai aja dari paket pemasangan TV digital. Biasanya TV-nya banyak yang masih lama nih, jadi LCD yang tipe lama atau TV tabung, sehingga mereka membutuhkan alat-alat yang baru seperti set-top box, terus antenanya juga. Oke, jadi kita mulai bahas ya. Untuk spesifikasi yang saya sebutkan di sini, harganya mungkin berbeda-beda di setiap daerah, tapi saya menggunakan harga yang biasa di daerah Jabodetabek aja ya. Dan untuk spesifikasinya yang tinggi sekalian. Jadi, untuk sobat yang pasang paket TV digital itu biasanya menggunakan set-top box digital juga ya, set-top box TV digital. Ini biasanya saya pakai yang harganya kurang lebih kisaran 250.000 dan itu sudah mendapatkan kabel HDMI, jadi 250.000. Terus kemudian kabelnya juga biasanya kita ganti karena ya kabel antena yang standar banget tuh biasanya tipis gitu, bukan RG6. Jadi di sini kita pakai standar yang digunakan oleh parabola. Karena TV digital memang bandwidthnya lebih besar ya. Jadi Mbps-nya lebih besar daripada TV analog. Jadi kita pakai kabel yang bagus sekalian. Bagi sobat yang mau beli kabel itu bisa beli yang Kitani, tapi Kitani yang bagus, bukan Kitani yang kelas rendahnya, yang paling tinggi. Atau kabel Belden US ya. Jadi Beldennya ada beberapa tipe, tapi pilihnya yang tertinggi yaitu US. Jadi serabutnya tebel, terus tembaga dalamnya juga beneran gitu, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi harga kabelnya itu kalau misalkan yang bagus tuh kisaran antara 150 sampai 200.000. Oke, genepin aja sama ongkos kirim itu 200.000. Beli kabelnya jangan yang pendek ya, karena di sini kita menghindari sambungan. Kalau bisa tuh 20 meter, 25 meter lebih baik yang panjang sekalian, nanti tinggal dipotong daripada yang nanggung-nanggung 15 meter nanti malah jadi sambungan gitu karena kurang atau nanggung kabelnya. Oke, kemudian tiangnya. Biasanya kalau kita beli di toko tiang, itu tiangnya panjangnya 6 meter biasanya ya. Jadi kalau misalkan saya pakai motor, biasanya ya saya potong jadi 2, jadi 3 meter baru bisa dibawa pakai motor. Dan untuk setiap wilayah lokasi itu berbeda-beda. Jadi kalau saya di sini ya, itu daerah Depok yang tempat tinggal saya itu rata-rata memang tiangnya ya 4 meter ke atas ya. Itu pun naruhnya di atas rumah, di atas dak. Jadi memang butuh lokasi yang ya intinya lokasi disesuaikan ya. Kalau di sini tempat saya yang pasti tinggi ya pemasangannya. Terus kemudian kita masuk ke antenanya. Jadi antenanya banyak pilihan dan setiap wilayah pasti beda-beda kebutuhannya. Kalau saya di daerah Depok itu pinggiran ya, pinggiran kota, itu di sini yang paling jos ya. Itu pun sinyalnya nggak 100%, tapi setidaknya dapat semua channel, yaitu ada beberapa antena sih. Tapi yang biasa saya gunakan itu adalah HDU 25, jadi ada HDU 19. Di sini saya pakai yang 25 yang lebih besar, yang lebih panjang gitu ya. Terus atau antena Tor juga masuk. Terus kalau antena di bawah-bawahnya masuk, tapi sinyalnya agak tipis-tipis gitu. Ya terserah sobat sih, kalau misalnya mau irit budget ya bisa diturunin, tapi kalau menurut saya sekalian aja beli yang bagus sekalian, karena ya antena digital kan untuk investasi jangka panjang ya. Jangan sampai salah beli yang nggak bisa ditukar nanti, karena antena itu ya ibaratnya kalau gagal salah beli antena ya sobat harus beli baru lagi, malah pengeluarannya lebih banyak. Jadi kalau semua itu kita gabungkan ya dengan konektor ya, dengan jasa instalasi, itu bisa menghabiskan hingga 850.000. Itu udah yang spek yang tinggi ya, yang semuanya udah ibaratnya mentok kanan deh, udah paling bagus semua. Tapi kalau misalkan mau irit budget bisa diturunin, tapi ya ini biasanya kalau kita udah masuk ke daerah-daerah kota yang tidak terlalu jauh dari pemancar, jadi bisa pakai antena yang ya spesifikasinya lebih di bawah lah. Oke, itu tadi antena digital. Terus untuk wilayahnya ya, ini kekurangannya. Jadi walaupun sobat deket kota, misalkan deket pemancar, atau misalkan tempatnya nanggung-nanggung gitu ya, dibilang jauh banget dari kota enggak, terus
dibilang dekat juga enggak gitu ya. Nah, ini memang ada resikonya. Tapi yang pasti kalau sobat daerahnya lembah banget gitu ya, mungkin rumahnya dulu bekas persawahan, bekas empang, yang lokasinya benar-benar di bawah banget, itu akan sulit sekali mendapatkan siaran digital. Karena analog aja susah masuk, apalagi siaran digital. Ya, sampai saat ini ya di Jabodetabek, itu untuk pemancar digital itu ya sama aja dengan pemancar analog. Cuman bedanya ya frekuensinya aja yang berbeda. Makanya kalau saat ini analog sobat itu susah, ya kemungkinan digitalnya juga susah. Tapi nggak semua wilayah seperti itu ya. Ada beberapa wilayah yang siaran analognya hancur banget gitu ya, tapi siaran digitalnya bagus. Jadi itu memang ada beberapa wilayah yang seperti itu. Oke, jadi resiko dari pemasangan digital itu ya nggak semua tempat itu akan mendapatkan 100% siaran digital. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang hanya dapat sedikit siaran digitalnya, dan beberapa tempat yang mungkin sebenarnya dekat dengan pemancar tapi malah nggak dapat. Ya, biasanya karena rumahnya itu dikelilingi oleh entah itu bangunan sekolah yang sangat tinggi di sekitar, atau gedung, atau apartemen, atau apapun itu, misalkan pohon-pohon tinggi. Itu akan sulit antena UHF atau antena digital kita menangkap siaran gelombang digital karena terhalang bangunan tersebut, terhalang pohon tersebut. Jadi ya itu resikonya. Dan kalau kita sudah beli perangkat digital ya otomatis kan nggak bisa dikembaliin. Apalagi kalau masang sendiri semuanya ya, jadinya malah sia-sia nanti untuk perangkat yang sudah sobat beli. Terus kemudian resiko yang terakhir adalah petir. Jadi kalau misalkan sobat yang masang antenanya tinggi seperti di tempat saya, itu ya sudah pasti jadi rawan petir ya. Karena walaupun nggak kena petirnya secara langsung, itu bisa terkena imbasannya. Misalkan ada kilat tiba-tiba mati semua nih. Antena kita memang nggak kena petir, tapi ya kalau kita nyebutnya itu imbasan petirnya, itu bisa membuat TV-nya rusak. Terus perangkat elektronik biasanya yang terhubung termasuk set-top box-nya itu rusak. Dan saya sendiri pun sudah pernah mengalami. Biasanya kalau misalkan udah pernah kena petir sekali, itu ya bisa kena berulang-ulang. Jadi untuk pelanggan saya yang sudah kena petir juga pasti saya ingatkan, hati-hati karena biasanya akan terulang lagi kejadian kena imbasan petir tersebut. Oke, sekarang kita membahas tentang paket parabola. Untuk saat ini ya 2022, paket parabola sekarang semakin murah ya. Jadi harganya yang dulu sampai 1 jutaan sekarang sudah turun banget sampai 850.000. Anggaplah 850.000 ini adalah seluruh paket parabola mini. Jadi merek apapun, mau itu Cavision, Transvision, Nusantara HD, Next Parabola, karena perangkat parabolanya sekarang itu sudah banyak banget yang diproduksi secara massal. Kalau dulu kita masih kesulitan untuk perangkat parabolanya, jadi kadang pakai merek Viva yang bekas-bekas Pay TV yang tidak sempat terjual. Jadi sebenarnya baru, bukan bekas ya, baru, tapi mereka sudah bangkrut duluan sebelum produknya terjual. Jadi kadang kita pakai merek-merek tersebut. Kalau sekarang sudah banyak diproduksi misalkan oleh Venus, Matrix, dan yang ukurannya lebih kecil ya, 45 cm. Untuk wilayah Jabodetabek dan sekitaran ya, itu ibaratnya ring 1 deh, yang masih dalam sinyal jangkauan satelit yang kuat gitu ya. 45 cm sebenarnya sudah cukup. Hanya saja memang di saat hujan deras dia akan hilangnya lebih dulu gitu, hilang lebih dulu, dan nanti akan normal kembali di saat hujannya sudah mereda. Dan ini sebenarnya sama juga sih dengan parabola yang ukurannya lebih besar, misalkan 80 cm. Dia mungkin di saat hujan yang 45 cm hilang dulu, kemudian disusul oleh yang 80 cm. Jadi intinya untuk parabola mini jenis Kuben itu pasti akan hilang sinyalnya di saat hujan, itu tidak ada cara untuk mengatasinya. Jadi itu sudah takdirnya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana cara mengatasinya, ya sobat ganti parabola jenisnya C-band. Untuk C-band ini memang tahan cuaca dan sayangnya harus menggunakan parabola yang besar. Tapi saat ini ada pilihan untuk Next Parabola C-band itu bisa menggunakan yang 4 feet. 4 feet ini sekitar 120 cm. Ya, jadi nggak terlalu besar seperti yang 7 feet juga. Tapi memang kalau untuk kualitas sinyal yang maksimal ini ya harus 7 feet. Seperti merek Cavision tuh harus 7 feet. Oke, sekarang kita bahas kelebihan masing-masing ya. Dari parabola apa, dari TV digital apa. Kita mulai dulu dari TV digital. Yang pertama, TV digital memang gratis ya. Saat ini gratis seluruh channelnya, termasuk kita bisa nonton misalkan MotoGP di Trans 7, terus bola, SEA Games, apapun yang disiarkan di TV lokal itu gratis. Untuk sobat yang di beberapa daerah mungkin masih teracak, itu karena memang pemancar digital di sana belum siap untuk membuka kodenya, untuk membuka inskripsinya. Jadi peralatannya belum siap. Tapi nantinya kalau resmi ya, walaupun saya nggak tahu resminya kapan, ketok palunya kapan, karena aslinya ditunda mulu ya. Intinya sih kalau sudah beres semua ya harusnya nanti seluruh daerah itu bisa nonton siaran sportnya secara gratis. Tapi kelemahannya ya memang siaran digital ini terbatas hanya TV lokal aja, tidak ada siaran hiburan TV luar seperti SBO apa gitu ya, itu nggak ada ya. Jadi benar-benar hanya TV lokal aja atau TV nasional aja. Oke, sekarang kita bahas yang parabolanya. Kalau untuk di parabola sekarang ya 2022 itu ada peraturan baru di mana sobat pasang parabola
berapapun biasanya gratis FTA-nya TV lokalnya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun sobat harus berlangganan, tapi murah sih. Jadi berlangganannya sekitar 9.900 per bulannya, atau sobat bisa beli langsung setahun ya, itu biasanya lebih murah. Entah 100.000 atau berapa gitu, saya lupa. Ya nanti sobat bisa lihat update-nya aja. Tapi yang pasti harga 9.900 itu selain membuka TV lokal, itu ada channel-channel tertentu juga ya yang terbuka. Jadi nggak hanya channel lokal aja. Kalau menurut saya sih 9.900 per bulan ya itu juga cukup murah ya. Apalagi ya setahun pertama gratis gitu kan siaran lokalnya. Terus kelebihannya lagi adalah siaran hiburannya. Jadi di sini memang ada beberapa kategori ya. Misalkan sobat lebih suka nonton movie daripada sport ya. Jadi siaran movie, entah itu dokumenter, terus film action, atau ya sinema gitu ya, itu lebih cocok ke Transvision Nusantara HD karena ini memang mengedepankan hiburan, tapi untuk sportnya kurang ya. Terus kemudian kalau sobat sukanya sport seperti Liga Inggris, saat ini sih Liga Inggris dipegang hak siarnya oleh Next Parabola. Terus kemudian kalau sobat yang suka Liga Italia, itu bisa nonton di Kvision atau di Visionku. Visionku ini adalah produk MNC Vision yang ada di jaringan Kuben ya, jadi sama dengan Kvision. Termasuk SEA Games juga ada di Kvision dan Visionku ya pastinya. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Jadi ya pasti untuk siaran sport, kalau misalkan bukan hak siar ya, contohnya ya SEA Games ini kan ada di Kvision, otomatis Transvision itu tidak bisa menonton SEA Games, itu contohnya. Termasuk Liga Inggris, misalkan disiarkannya di RCTI misalkan. Terus yang punya hak siar adalah Next Parabola, otomatis hanya bisa disaksikan di Next Parabola, itu pun secara berlangganan atau isi voucher. Jadi kalau sobat nontonnya di RCTI yang ada di Kvision, itu otomatis siarannya akan diacak atau biasanya digantikan dengan siaran tertentu. Jadi intinya nggak bisa nonton gitu. Terus yang pasti di saat hujan, untuk yang Q-band ya, parabola mini ini pastinya hilang sinyal sesaat, tapi setelah hujannya reda itu akan kembali normal. Dan memang ya lebih baik itu TV digital atau parabola di saat hujan deras, apalagi disertai petir, itu lebih baik dimatikan. Karena ya perangkat elektronik ya nggak sebanding gitu, kita maksain nonton nanti malah TV kita rusak, mati kena petir, terus STB rusak. Itu biasanya seperangkat rusak ya, nggak cuman STB-nya aja atau parabolanya doang. Jadi lebih baik di saat hujan deras disertai petir, itu lebih baik dimatikan. Oke, jadi mungkin kesimpulannya bagi sobat yang memilih TV digital, ini pastikan dulu kawasannya sudah masuk siaran digital, dan pastikan rumah sobat untuk penangkapan siaran digitalnya itu tidak terhalang ya. Jadi tidak ada bangunan tinggi di arah pemancarnya. Kalau misalkan Jabodetabek ya, saya bisa berpatokan ke Kebun Jeruk gitu ya. Pakai aja Google Map arahnya mana, atau aplikasi pencari TV digital gitu ya, arahnya kemana. Kalau ternyata ada bangunan tinggi di sana, itu memang agak susah. Dan untuk dapat atau tidaknya ini ya random ya, bisa dapat sebagian, bisa dapat semua, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Jadi ya pastinya kalau misalkan sobat berharap pasti dapat channel digital, ini ya belum tentu dapat ya, karena banyak faktor ya, termasuk lokasi tempat sobat juga. Misalkan ya kawasan rendah, ya itu ibaratnya susah banget deh. Terus kemudian kalau misalkan sobat mau cari yang pasti-pasti aja, yaitu pasang parabola. Parabola bisa dikatakan 99% tuh pasti dapat sinyal ya, kecuali rumahnya. Jadi ada beberapa kondisi ya, pengalaman saya. Jadi rumahnya tidak tingkat biasa, tapi di sekitarnya itu pohon-pohon besar gitu ya, ibaratnya kayak di hutan gitu. Tapi sebenarnya bukan hutan, hanya memang di halaman mereka ada pohon tinggi-tinggi banget. Biasanya itu pohon itu kalau misalkan rantingnya sudah kemana-mana ke atas rumah gitu ya, itu sampai ke atas parabola, itu biasanya yang menghalangi sinyal di parabola. Jadi kadang kita servis ya hanya mangkas ranting-ranting tersebut, dan nantinya dia akan tumbuh lagi. Itu doang sih. Untuk tempat-tempat yang lain yang nggak ada pohon di rumahnya ya aman ya. Jadi intinya di saat bagian atas parabolanya itu tidak terhalang, otomatis sobat akan tetap mendapatkan sinyal secara maksimal. Oke, itu tadi semua penjelasannya. Jadi sobat sudah tahu ya plus minusnya. Jadi mau pilih pemasangan pakai digital, itu harus dipastikan sobat dapat sinyal di tempatnya. Kalau enggak ya nanti sia-sia uang sobat yang sudah dibelikan perangkat-perangkatnya. Atau pilih paket parabola yang sudah pasti dapat sinyal, tapi ya ada biaya berlangganannya setelah 1 tahun nanti. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, dan yang belum subscribe bisa klik subscribe di bawah ini. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.